Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya melakukan kunjungan kerja ke SDN Negeri Grogol Selatan 09 Jakarta Selatan. Di sini saya akan melakukan pengawasan PTM ya, pembelajaran tatap muka, dan juga kantin sekolah. Karena DKI sudah memiliki surat edaran ya tentang pembinaan dan bagaimana pelaksanaan kantin sekolah di berbagai sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Nah, seperti apa? Ikuti terus kami karena kita akan keliling-keliling sekolah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Oh, kayak sih begini. Ini meja kayaknya. Ustaz, Ibu, naik. Ibu, Ibu nanti 38 sama? Oh. Saya lagi kesini Bu nyampe. Lagi nungguin depan. Oh iya. Iya. Saya malah udah masuk UKS. Oh. Anak SD tuh di apa? Ada praktek juga ya? Iya Pun. Alatnya belum semuanya dikeluarkan, tapi karena baru pindah juga ya. Pindah. Masih banyak yang ngumpet. Nih kecoa. Oh, ya. Yang sering ada di apa? Sering dijumpai anak-anak nih. Iya. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Oh, ini capung. Capung tuh udah jarang ya Pak Jakarta ya. Ini mungkin anak sekarang nggak kenal. Capung tuh nggak kenal. Kita itu zaman kita masih kecil. Ini nyala nggak airnya? Oh ya. Mana ini? Yang minta tolong. Saya langsung video. Oh, belajar IPA ya? Saya langsung video. Anak-anak itu kan sederhana Bu. Iyalah karena baru mengenalkan ya Pak ya. Catat. Ragunan 3 sekolah. Ini pas sekolah. Ini malah 4 gabung. Jadi muridnya berapa? 715. Nah, Oh, rombelnya berapa sih? rombelnya ada 23. Ya Allah Pak, banyak amat. Iya Bu, Iya. Pas sekolah. daerah umum dulu kan di Padep ini dulu sekolahnya nggak bisa masuk. Pembangunan itu nggak bisa. Oh dulu. Iya. Dan di akses itu karena ke dalam. Perjuangan Bun. Supaya ada masuk satu mobil. Ini dulu kondisi kumuh. Ini sama masyarakat. Jauh banget ya. Kita masyarakat kita omongkan dengan masyarakat supaya kita namanya kepentingan masyarakat sehingga masyarakat memberikan jalan itu. Akhirnya dapat lah jalan ini. Satu mobil nggak apa, yang penting bisa mobil. Oh, Ini- iya dari yang pintu itu ya. Kaget itu dikira. Kelewat Pak, kelewat dikit. Ini sekolahan penuh perjuangan Bun. Oh iya. Tadinya udah mau roboh, begitu saya ya kesini ya kalau ada usulan untuk itu, ayo semangat. Alhamdulillah dapat yang paling bagus. Oh, ini ANBK. Kebetulan kemarin Oh, ada alat musiknya juga. Ya, dari kementerian dapat Yamaha itu Bu, Ini dari ya? PT Yamaha Musik Oh. sejumlah 21. Oke. Jadi bisa jadi ruang musik juga ya? Iya. Sementara untuk ANBK kemarin, namun karena ruangannya kurang. ANBK kan setahun sekali tuh. Iya Bun. Kalau musik kan bisa Jadi nggak ada yang mengulang, nggak ada yang. nggak ada, iya nggak ada. Ada yang mengulang tuh. Nanti Oh. down. Oh sempat down Yang servernya. tahun kemarin dulu. Kalau sekarang nggak. Dari mana Bu? Sudin Oh. perpustakaan, namun agak dibawa ke Ragunan dulu sebentar, tapi ya ini udah swadaya sih Bun. Alhamdulillah. Oke. Oh ini ada buku-buku cerita ya? Hmm, Masih banyak yang belum tertata Bun, masih ada di. masih banyak ya. Udah. Wah ini buku cerita anak-anak nih. Apa judulnya? Pergolakan Bandar Malaka. Saya baru tahu ada buku ini. kita juga ada perpustakaan digital kemarin saya Oh ya. Ini Kiai Ageng. dari IG saya dapat Oh. Yang digital ya. Ini apa sih?
Oh ini bagus nih buku-bukunya nih. Iya nih. Iya, betul, Bu. Ya tentang bumi. Untuk pengayaan guru, Bu. Ya. Anak-anak juga bisa ya bacanya. Karya anak. Oh karya anak-anak. Memang anak-anak belajar beginian? Iya. Iya, kan ada untuk pembiasaan juga. Oh gitu. Iya. Mana? Jadi pertama kita itu terangan. Main saya ngajuin dari IG, saya minta ada bisa minta perpustakaan digital, terus ya dikirimin, jadi banyak koleksinya 400-an Bu. Oh, buku-buku cerita. Buku cerita anak-anak, dan ada beberapa yang memang ngeling sama kurikulum Merdeka. Jadi temanya nih kayak kan agama di Indonesia. Nih seperti ini kan agama di Indonesia kan sesuai dengan tema kita di kurikulum Merdeka. Jadi alhamdulillah sih seneng sih anak-anak. Jadi Coba klik Bu ya. Ini tak tahu. Ini kan. nah jadi kan Oh iya. kan pakai. Jadi banyak yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ini banyak yang sesuai ya. Banyak yang sesuai. Paling Ada lebih dari 400 judul. Iya, 400 judul. Berarti anak-anak harus punya Kalau apa? enggak, kalau ini karena kan memang keterbatasan anak-anak kan nggak semuanya punya kan Bu. Kita jadi di sini kan ada jadwal perpustakaan, kita bisa pakai Infokus, bacain. Oh dibacain juga anak-anak Kalau belajar dari sini. iya betul. Kalau yang jurnal biasanya kalau jurnal membaca kita kasih tugas baca di rumah, bikin jurnal membaca itu kita pakainya link literasi cloud. Oh. Bukunya, buku digitalnya. Kalau ini soalnya nggak bisa di-download. Fokusnya belum ada ya. Belum. Kalau kita belum ada. Jadi kita pakainya Infokus jadi sama-sama. Jadi cerita. Bagus lah kalau udah ada. Kami di wilayah 3 ini kemarin sudah melakukan pelatihan tentang bagaimana supaya guru itu memiliki rak buku digital. Jadi rak buku digital ini masing-masing guru, kami kebetulan karena mengambil yang gratis ya, sehari itu hanya bisa mengupload 5 buku rak, buku digital itu, sehingga kami setiap hari misalnya hari ini kita mengambil 5. Nah nanti link yang sudah dimasukkan ke rak buku itu disampaikan ke anak. Nah anak itu misalnya dengan HP ini sudah bisa dia membuka ya gitu. Oke ya. Jadi ini ada ini ya. Anak-anak kelas berapa ini yang belajar ini? Oh. Ini ada ya. Rata-rata kelas 3 ya. Iya, itu kasihkan kecil. Ini emang khas Betawi ya peralatan ini. Iya Pak, Bu, ini khas Betawi. Jadi memang Emang didekatkan sini kan, dengan iya. budaya Setiap gitu ya. SD kalau bisa memiliki ini karena tidak menghilangkan ciri khas kita. Budaya tadi Budaya ya, kita. ciri khas Iya, Betawinya ya. Betawinya itu harus- Namanya juga DKI. Iya. Kan kita sekolah di Jangan DKI. sampai hilang gitu walaupun Iya. kita beragam ya. Iya. Minimal baik, kalau Bu. bisa tuh SMA itu kalau di SMK tuh ada gambang kromongnya itu kan. Oh, itu gambang kan- kromong itu ya. kan khas. Iya, iya. Hanya beberapa sekolah yang punya ya. Iya, Pondok Pinang punya, Bu. Lestarikan betul kalau ibu kan di SMA kita mungkin dulu udah punya. Enggak, SMA 13 malah saya ada gambang kromong. Tapi kalau SMA 3 enggak ada. SMA 3 itu kan kuatnya di basket, Pak. Iya. Ini anak-anak bisa duduk di sini ya. Iya. Kita pakai bantalan. Kalau yang di Ragunan kursi Iya, gitu kursi. ya, Pak. Bisa nyender kalau Bisa gender. nyender. Ada Ini kreativitas anak Apa itu? ekobrik, Oh, kursi. kursi dari bahan bekas, botol dimasukin Oh. kasih kertas, Bisa dibuka ini? Bisa dibuka? dari bawah, dari bawah. dari botol-botol isinya. Oh. Bisa duduk anak-anak nanti. Kreatif. Kreativitas ya, ekobrik. Nah, ini ya. Pesawat. Iya. Ada kapal. Saya dampingi sebentar aja. Ya, Ibu-ibu orang tua bukan? Berbeda. beda orang buat. Oh iya iya. Ya pagi Ibu. Oh ini jual apa nih? Minuman ya? Kalau minuman es teh berapa itu segitu? Oh pakai gelas dari sini. Anaknya pada bawa tempat, ada yang 3.000, dia sukanya beli berapa saya layanin. Pakai es, esnya kristal ya? Iya tuh. Oh, mana esnya? Coba buka.
Oh iya itu benar tuh. Ambil buka Pak biar di. Kalau nggak ditutup Enggak kan cuma ngambil gambar doang Bu. Maksudnya dibuka. Ya. Oh ini bakpao. Ya, Donat. plastik. Ya. Oh pizza mini. Semuanya 2.000. iya Bu. Ini gelas nyiapin siapa? Bu guru kalau ada minum teh. Kadang bu gurunya ngantuk mungkin. Iya. Nah, ini juga 2.000-an. Ini omelet. Omelet Ini murah banget. Omeletnya 2.000. anak-anak Terus SD risol, risol iya. mayo. Oh, Ini risol udang. Ibu jual makaroni. Iya, Makaroni 3.000 seapa, Bu? dijual 3.000 dia bawa tupperware sendiri, Bu. Bawa sedikit Nah, nanti dilayanin tadi gitu. dilayanin 2 sendok. Oh, terus ini juga Ini spaghetti 5.000. Kalau roti? Roti 3.000 bikin sendiri juga. Oh, nanti anak-anak? Ambil saya pakai capitan kasih dimasukin ke tupperware-nya. iya. Heeh. Ini kalau dia mau pakai ini ya? Iya, pakai saus. Apa pedas? Iya, Iya. makaroni. Iyalah, Ini anak SD spaghetti pasti yang agak spaghetti. mahalan spaghettinya. Iya ya? Iya. 2.000, 3.000. Ini 5.000, 5.000 ya. Iya. Iya. Hai Ibu. Ini telur-teloran. Kok telur-teloran? Kalau telur ini kan kecil-kecil jadi telur-teloran. Telur bohongan dong. 3.000 seberapa? Ininya diambil pakai japitan ini aja nih. Oh, segitu. Pakai tempat anak-anak. Oh, nanti anak naruh di tempatnya. Iya, tempat makan kira-kira. Kentang juga. Iya. Sejapit itu. Iya. Terus ada martabak tahu. Martabak tahu sama piscok. Piscok. 2.000 semua ya? Iya, Bu. Kalau ini apa, Bu? Ini pisang keju. Kalau Pisang ada keju. iya pisang keju sama selera. Potong, jadi dimakan gitu ya? Nanti kalau pakai tempat dipindahin ke tempat makannya gitu. Ini soster. Soster itu isinya Sosis sama telur. Oh, singkatan. Soster. Singkatan. Kita nggak gaul jadi nggak tahu ya. Ini apa, Bu? Kondok. Aku juga bisa nyebut ya, Bu. Kondok. Ini Jagung. Itu maksudnya jagung. Bukan. Apa namanya? Dalamnya sosis, cuman di adonan Jadi ala-ala Korea gitu. ala-ala Korea. Oh, kekinian. Iya, Bu. Coba Bu ambil, Bu. Ya, Iya, boleh, Bu, boleh. Cobain. Coba, Bu. Oh, gini. Kondok-kondokan, Bu. Nih, Ya, hasilnya mah bagus. 3.000 tadi ya? 2.000, Bu. Oh, kalau soster coba Bu lihat, buka, Bu. Iya, boleh, Bu. Setelah. Ya, ini pakai tutup semua ya, Pak. Udah di dalam Iya. lemari ya. Oh, ini. Apa tadi namanya? Soster. Ini sosis dikasih telur ya. Berapa tadi harganya? Cuma 2.000 aja. Jadi nih ya semuanya pakai lemari. Ini Salase. nasi pakai tutup. Aman. Ini apa? Ini gabin, kue gabin. Oh, gabin. Ini kayaknya zaman saya kecil ada. Iya, Boleh, Bu, dicoba. Aduh, makasih Bu. Terus ini jamur. Jamur kriwil. Harganya 3.000. pakai apa? 3.000. Anak-anak pakai tempat. Oh, terus tadi Iya, ambil pakai kain. iya, Bu. Oh, kalau lagi marah, keambil banyak dong. Marah kok enggak? Kalau lagi baik mikir kan? Nah, ini tahu bakso. Nah, ini Ya Allah, ada kaki gajah itu maksudnya gimana, Bu? Kakinya gajah gimana, Bu? Ke sini. Bentuknya, mungkin bentuknya kali ya. Iya, Mirip kaki gajah. Oke. Nasi bakar 5.000 Bu. Isi apa? Isi ayam, isi teri sama isi cumi. Wah, enak banget itu ya. rasa. Cuma 5.000 loh. Nggak ada kayaknya di tempat lain nih. Murah meriah bergizi, Bu. Oh, ada Kalau ini sate, usus. dibikin sate. Kalau Ini sate usus kayak di bubur ya, Bu? Emang itu jual bubur? nasi bakar pakai ini enak Bu, pakai sate loh. Oh. Sate telur, sate ati. Ini ada mie. mie pitio. Seberapa itu? Ini 3.000. Oh, 3.000. Nanti Ini ada anak telur. Anak kalau jajan tinggal naruh tempatnya. Oh, atau dia bawa nasi dari rumah, bisa juga beli lauknya ya? Iya, betul. Kalau ini apa, Bu? Kalau ini buah coklat, pisang sama pepaya. Bikin sendiri, Bu, ini? Iya.
Pisang pepaya. Ya ini yang pepaya, kalau yang bulat pisang. Oh, yang bulat mana? Bulat mana? Neko-neko makannya. Oh, ini bisa. Sekarang kan kreativitas. Ini cara Karena kalau mereka itu monoton mensiasati kan ini, nggak Pak. laku. Anak kan suka nggak mau makan buah. Jadi dibuat begini, jadi makan buah deh ya. Berapa ini satunya? 2.000. Ini murah meriah ya. Ini bener, ini buahnya bohongin jadi. Menipu ya. Dilapis biar anak-anak mau. Wah, ini kue pagi Ibu, cilok. Cilok 1.000 satunya. 1.000. Oke, terus aneka kue ya. Ini kue kita masih kecil Pak, kan ada Kue cucur. Jarang Bu saya lihat kue cucur. Iya. Terus ini bihun goreng. Ya. 3.000 mie. Mie goreng, Mie lor, mie itu telur, ya. Dibalut Coba Bu telur. keluarin Bu. Satu Bu. Oke. Bos mie-nya lebih telur. Jadi ini mie-nya dilapis dilapisin telur, telur. terus digoreng. Jadilah mie lor. Bukan molor ya Bu. Bu, ini apa? Ini Nutrijeli karakter. Oh, 2.000. Saya bikin gini biar anak-anak menarik aja. Nanti anak-anak pindahin ke Iya. tempat wadahnya dia. Oh, jadi semua anak bawa wadah ya? Iya. Ya, Bu, kayak Betul. Karena Wajib. kami memang mengedepankan untuk kedepannya memang nggak bisa drastis ya Bu, untuk pelan-pelan, tapi kalau alat itu semua wajib bawa. wajib bawa ya. Iya, Jadi orang betul. tua udah tahu, Iya. anak udah paham. Betul. Setiap hari bawa. Oke. Jadi nggak perlu nyuci-nyuci di sini ya, Iya. Bu? Ini apa, Bu? Telur chip itu. Telur crispy itu telurnya kita dadar dulu, baru kita balut pakai terigu, ditelorin lagi, di terigu lagi, digoreng. Oh, repot ya. Iya. Coba lihat dikit repot. Satu Bu, keluarin Bu. Repot sekali membuatnya ini. Berkali-kali. Coba aja. Oh, ini coba ya. Telurnya di crispy di. Jadi telurnya didadar dulu. Habis itu kasih Dicelup- tepung lagi. Iya. Habis itu kasih telur lagi. Ditepungin lagi, baru Biar lengket. Ya, berapa kali masak ini? Ya, Berapa tadi segitu? 2.000. Ini minuman. Ini es Es apa itu Bu campurannya? jelly. Oh, berapa harganya? Satu Ya, gelas? ininya aja 2.000 anak-anak kita kasih. Oh, 3.000 nanti baru dikasih tergantung. es. Iya. Esnya dari rumah sendiri. Oke. Makasih ya, Bu. Nah, ini alat tulis aja khusus, Pak. Semuanya lengkap nih. Ini buku apa nih yang kecil ini? Tabungan. Oh, ada tabungan juga? Siapa tahu itu tuh. Iya, dapat tahu butuh. Oh, ngajarin anak-anak nabung ya? Iya. Oh, boleh juga. Semuanya ada nih ya? Ada. Beragam-ragam. Iya. Pensil dengan harga berbeda-beda. Iya, Bu. Oh iya. Menarik ini. Oh, ini ada ini rotan pramuka ya, Pak? Pramuka, ya. Oh, berapa kalau kayak gini? 2.000-an. Oh iya. Iya. 2.000-an nih rotan. Dengan Ada periwitan. ya, periwitan ada. Oh, oke. Bukan jauh-jauh. Bapak juga jual gunting kuku ya? Ya, takutnya itu. Lengkap banget, dikotak-kotakin lagi, padahal nggak mungkin dilaletin. Luar biasa nih. Jadi bisa juga anak tinggal milih ya Pak ya. Selain di sana bisa duduk, oh bisa duduk di sini ya. Yang bawa bekal juga bisa ke sini ya. Informasi yang Bapak bekal dekat Ah, ini udah duluan duduk. Kelas berapa ini? Oh, semua sekelas berarti? Iya. Itu bawa tempat minum, tempat makan. Ada isinya nggak? Oh, nanti beli ya di kantin ya? Rencananya mau beli apa? Nasi goreng. Harganya berapa biasanya? Beli mie goreng. Oh, mie goreng. Mie goreng Biasanya berapa? harganya 2.000 Oh, satu. 2.000. Jadi tinggal bawa tempatnya aja ya. Nah, kalau kamu bawa bekal atau mau beli nanti? Udah beli. Oh, udah beli. Beli Iya. apa? Beli hotdog. Oh, hotdog dia. Makanan masa kini ya, hotdog. Iya. Kalau kamu bawa nggak?
Bawa makan. Bawa makan. Apa yang dibawa? Nasi goreng. Nasi goreng mamanya yang buat ya? Pakai telur nggak? Pakai. Wah, asik ya. Udah dimakan belum? Udah. Oh, udah. Udah habis ya. Kalau kamu bawa apa? Buat telur-teluran. Bawa telur dadar? Iya. Pakai nasi putih? Pakai. Enggak pakai. Oh, terus nanti udah dimakan belum? Udah. Oh, udah juga. Cuma kamu yang belum makan jadinya? Oke. Kalau kau sudah diinjak bumi, kalau kau sudah dibilang aura, kalau kau sudah dibilang aura, dengan Bapak siapa nih? Pak Dani, Bu. Pak Dani, guru olahraga. Betul, Bu. Ini kesini karena hujan. Karena hujan, biasanya karena kita ke lapangan gitu. Ya, kebetulan kita juga materinya hari kebetulan pas banget dengan materi tentang pribadi kesehatan pribadi gitu. Oke. Ya. Kalau gini ini kan kelas berapa Pak? 1? Kelas 1. Memang lebih enak ngajar pembelajaran tatap muka kayak gini ya Pak? Iya, Bu, betul. Karena lebih efisien lah gitu. Ya, kalau online lebih sulit ya? Online lebih sulit karena jarang sekali anak yang memahami kalau online. Kalau online, iya. apalagi masih kelas 1 gini ya? Iya, apalagi kelas 1. Kalau ini anak yang nggak bisa pun bisa dibantu ya? Iya, Bu, betul lah. Kebetulan saya juga ada ini juga apa namanya anak yang bantu, ya, yang bantu jadi jadi teacher ya? Ya, mempermudah saya gitu. Oh, oke. Nggak bisa diem, jadi ini anak-anak sedang belajar materi apa tadi tentang? Kesehatan pribadi. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Wah, habis olahraga ya? Habis olahraga Bu Guru? Oh ya ini kelas? Kelas 1A. Oh kelas 1A, jadi ibu guru kelas 1 ya. Siapa Bu namanya? Ibu Rosdia. Ibu Rosdia. Ini mau belajar apa nih anak-anak hari ini? Tadi kan udah olahraga. Saya lagi baca cerita dongeng ceritanya. Wah, cerita dongeng ya. Bentuknya begini ya. Selamat pagi semua. Wah, ibu gurunya nih ya. Siapa Bu namanya Bu? Namanya Bu Fauzia. Bu Fauzia. Bu Fauzia ini kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1-nya banyak ya? Iya banyak Bu. Oh kelas 1 semua nih. Belajar apa barusan Bu? Ini kali masih mengenai sampah. Lucu ya? Iya. Anak kelas 1. Lebih enak ngajar kelas 1 tuh PTM gini ya Bu ya? Iya benar Bu, PTM lebih enak. Dibanding online ya? Benar Bu. Bisa tahu ya masing-masing anaknya ya? Oke, ini anak-anak ini semua bawa tempat minum ya? Bawa, tempat makan, tempat minum dibawa. Tempat makan, emang diminta ya? Emang harus. Ada yang makan di kelas nggak kalau lagi istirahat? Ada makan di kelas. Ada, oke. Nih adik-adik, coba Bu suruh nyanyi Bu, biar ayo semangat. Nyanyi lagi, gimana tadi lagunya? Garuda Pancasila aja Bu. Garuda Pancasila, boleh. Oke, tepuk tangan. Anak-anak sendiri ada fotonya loh. Jadi tiap dia bikin ditempel ada fotonya dia nih ya, ada fotonya tuh. 2 minggu, 3 minggu diganti. Iya, oh. Diganti. Oh ini. Tikus-tikusan. Tikus-tikusan. Dan ini ada foto anak-anak juga ya. Nah ini anak-anaknya nih, bergaya semua tuh. Bergaya, ada kepala sekolahnya di atas. Oh iya. Oh kelas berapa ini? Kelas 4B. Ih lagi pada makan ya? Iya. Wah. Istirahat Bu. Dengan
Dengan Bapak siapa nih? Pak Suhada. Bapak wali kelas? Kelas 4B. Oh ini 4B ya Pak 4B. ya? Ini memang lagi pada makan gitu Iya. ya Pak? Istirahat. Semua bawa bekal? Bawa. Ada yang nggak bawa nggak? Biasanya diantar, tapi karena mungkin nggak masuk jadi dia di Oh luar. lagi hujan gini ya. Jadi ditunggu ya, sabar ya. Itu semua pada bawa minum ya? Oke. Ya, selamat makan. Kalau ini bawa bekal apa nih? Nasi uduk. Oh nasi uduk pakai apa ini namanya? Nugget, ini bihun, ini tempe orek. Keren. Enak ya? Enak. Nah kalau yang cowok nih, ini tadi nasi uduk juga? Iya. Pakai apa? Pakai bihun. Oh, pakai bihun. Iya pakai sayur Ibu. Mana yang pakai sayur? Wah, hebat. Pakai lontong ya? Mana? Kamu pakai sayur? Apa nih? Kangkung ya? Iya. Kamu suka sayur kangkung? Senang makan sayur ya? Hebat. Tempat minumnya ya? Setiap hari kamu bawa bekal? Iya. Dan bawa sayurnya juga? Jarang lo pakai sayur. Luar biasa. Di Sydney ya? Nah, ini kalau anak-anak makan misalnya ini ya kita boleh tampil di sini. Lewat sana aja Bu. Oh boleh. Bisa. Turun mana? Bisa. Iya. Iya. Oh iya. Ini ya, saya sedang berada di SDN Negeri Grogol Selatan 09 Jakarta Selatan masuknya ya. Dan tadi sudah keliling ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah dan jajarannya juga dengan pengawas dan juga dengan Pak Kabid nih ya, Kabid SD Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, seperti apa kita akan ikuti terus dalam obrolan ini ya. Tapi sebelumnya kan tak kenal maka tak sayang. Bapak kenalan dulu nih, silakan Pak. Terima kasih Bu Perkenal dari KPI, terima kasih atas kunjungannya di SD Grogol 09 Jakarta Selatan. Ini sangat luar biasa, terima kasih Bun dengan krunya. Perkenalkan saya Pak, nama saya Pak Satiman, mulai tugas dari 9 Juni 2022 sebagai Kabid SD dan PKLK. Oh, istilahnya PKLK ya? Apa itu Pak PKLK? Pendidikan khusus dan layanan khusus. Oh, pendidikan khusus dan layanan khusus. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Betul, jadi baru Juni ya? Baru Juni. Dilantik ya? Oke, sekarang belum. Iya, baru beberapa bulan saja ini. Pak, saya ini udah datang ke beberapa sekolah yang gedungnya baru dan luar biasa nih ya. Betul-betul ramah lingkungan. Karena punya panel surya gitu ya, pembangkit listrik tenaga mataharinya ada. Nah ini nggak semua gitu, nggak semua sekolah gitu. Tapi ini paling tidak di SD ada 3 ya. SDN Negeri Ragunan 08, kemudian SDN Negeri Durensawit 14, baru Grogol Selatan 09. Nah, ini kan ada 3 setidaknya satu contoh dan saya yakin di Indonesia jarang betul nih gedung kayak begini gitu ya. Jangan-jangan cuma DKI kali yang punya ya. Nah, tapi sebenarnya kayak apa nih Pak niat Pemprov DKI gitu melalui Dinas Pendidikan membuat gedung-gedung semacam ini kan menggabung 4 SD ya. Nah, itu luar biasa nih daerah padat penduduk gitu ya. Oke, silakan Pak gimana? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa program Pak Gubernur yang terdahulu mereka membuat program supaya sekolah-sekolah ini menjadi ramah anak. Oke. Sehingga ramah anak itu terlintas bahwa kita di sekolah-sekolah DKI itu harus menampung semua lapisan masyarakat dari yang biasa dan disabilitas, sehingga untuk menampung kegiatan tersebut mereka menjadwalkan sekolah lingkungan anak, ramah anak yang dapat menampung agar anak-anak belajar lebih senang. Seakan mereka walaupun belajar di dalam negeri tapi seakan sekolah luar negeri. Contohnya seperti SD yang kemarin Ibu pernah lihat di SD Ragunan 08, bentuk suasananya luar biasa. Kemudian Durensawit 14, yang terakhir adalah Grogol Selatan 09 ini bentuknya lain.
Bentuknya Jadi lain mereka ya. bentuknya lain, Ini sehingga- benar-benar kayak di mall aja nih jalan gitu ya, sehingga Lur. kita jalan ke lantai 5 tidak terasa. Jadi seakan-akan tidak dan landai, tidak naik trap-trap seperti itu. Betul, Nah, betul. ini program kita karena kita anak di DKI ada yang sekolah di reguler ini yang disabilitas sehingga mereka yang berkebutuhan khusus bisa Bisa sekolah. mudah ya, misalnya. Rencana Provinsi DKI rencana nanti tahun 2023 akan membuat sekolah 20 sekolah lagi yang seperti ini. Wah, 20 lagi? 20. Nah, 20 sekolah yang seperti SD Ragunan 08, kemudian Berdasar 14, Grogol Selatan 09 dan SMA 96. Nah, Ya, rencana baru itu 4 ya. Nah, Nanti akan ada 20 lagi. 20 rencana Dengan kemarin. gedung yang setinggi ini juga. Tentunya nanti ada kaji-kajian yang sekolah yang padat penduduk sehingga regrouping sehingga menjadi satu, kelihatannya biar tidak, kalau zaman dulu sekolah zaman dulu kan bentuknya kayak U gitu Bu ya. Nah, kita kalau Umumnya begini doang. sehingga kita dengan Sapras Pak Budi dengan Ibu Kadis membuat Desain yang begini. supaya anak sekolah ini tidak membosankan dan seakan-akan Ya, kita betul, bangga, menyenangkan kita banget menyenangkan. memang. Nah, Aman ya, karena tadi gedungnya juga ramah lingkungan, terus suasananya memang aman tadi ya. Ini pasti rencana, ada nggak sih Pak punya rencana misalnya satu gedung sekolah nih mau SD, SMP, SMA, ada nggak di pikiran perencana nih di rencana dinas? ada. Kemarin sudah kita sampaikan ke DPRD bahwa ada nanti sekolah kolaborasi, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Dalam satu gedung? Dalam satu gedung. Kenapa membuat seperti itu? Berarti intoleran nanti biar di situ komunitas ada sehingga nggak membedakan, oh aku anak SD, anak TK. Nah, yang merasa saling dewasa ngelindungi nanti saling nih. melindungi. Nah, kita rencana bercontoh nanti sudah kemarin sudah diajukan Bu, mudah-mudahan nanti tahun 2024 2023 disetujui ya. Dan memang kan tadi ya kalau berarti anak-anak itu sekolahnya deket bener dari rumah, makanan bisa diantar ya Pak, sehat lah itu pencernaan anak-anak. Terus tadi ya nggak perlu ada tawuran kan Pak, karena deket zonasi kan. Nah betul, nah itu yang kita harapkan sehingga orang tua tidak terlalu jauh mengantar putra putrinya, tidak khawatir sehingga kalau dulu polusi juga, kalau polusi kan kalau nganter anak-anak dulu kenapa? Sekarang kan sekolah tidak ada sekolah favorit, semuanya Nggak favorit. ada. Semua standarnya Semua sama. layanan, kita sama. Ya, jadi betul. baik yang maksudnya ekonomi kurang beruntung dan ekonomi menengah, ekonomi tinggi, atas sekalipun pun semua sama. menyatu menjadi satu agar komunitas mereka bisa berjalan. Ya, yang benar gitu Pak, bukan anak pintar dikumpulin jadi satu atau anak kaya dikumpulin jadi satu, tapi bercampur. Jadi mereka juga sadar dari kecil bahwa ya kita beragam gitu ya Pak, saling menghargai. Nah ini luar biasa ya. Jadi memang udah ada rencana seperti itu juga ya. Mudah-mudahan rencana itu terrealisasi. Amin. Ya, karena itu niat yang baik dan tanah di DKI itu mahal. Jadi memang gedung sekolah harus ke atas gitu ya, karena lahan yang sangat terbatas ya. Memang ini patut diapresiasi, semoga menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia ya. Demikian obrolan kita dengan Pak Kabid, Pak Satima. Nanti kita akan lanjutkan dengan Ibu Kepala Sekolah. Oke ya, terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah didampingi. Amin. Siap mendampingi Ibu. Bekerja sama dengan kami, siap membantu. Siap. Kami perlu bimbingan dari KPAI karena saya membina sekolah SD itu SD aja 1.307. Banyak banget 307. Saya seneng banget tuh Pak, Ibu Kadis ngeluarin SE kantin ya. Iya. Dari hasil Rakornas kemarin. Kami apresiasi banget, luar biasa. Kantin-kantin yang di DKI ini supaya higienis. Betul, standarnya sama kan? Kemarin sudah BPOM dengan Dinkes kita udah meriksa kantin-kantin dari 261 sekolah yang terindikasi hanya satu. Satu aja, tapi satu SMA, tapi itu sudah dikelirkan dan ada pewarna saja Bu. Tapi semuanya dari itu udah clear semuanya 100% luar biasa tidak ya. mengandung. Dan surat edar itu sangat jelas merinci ya, harus bagaimana gitu. Nah ini yang SD ini kan banyak PR ya Pak ya, karena memang SD lahannya kecil rata-rata, kantinnya kecil pula ya. Ini lagi mau dibenahi ya. Terima kasih ya Pak, sukses selalu dan sehat selalu. Ya,
nih sekarang saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala SDN Negeri Grogol Selatan 09 Jakarta Selatan. Jadi kalau di sini tuh SD pakai wilayah dulu ya, baru angka ya. Nah, Ibu Kepala Sekolah ini tadi juga ikut mendampingi saat saya keliling sekolah ini. Kita akan ngobrol ya tentang sekolah ini dan juga kantin sekolahnya. Nah, tapi kan sebelum ngobrol nih, tak kenal ya Bu, maka tak sayang. Kenalan dulu nih Bu, nama lengkap Ibu, terus jabatan, terus sudah berapa lama bertugas di sini? Sebelumnya di mana? Oke. Oh begitu, ya siap. Baik Bunda. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang, Bunda udah hadir ke Sekolah Grogol Selatan 09. Alhamdulillah barokah. Dan juga sebelumnya saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Sumarmi MPD. Oh, Bu Sumarmi ya. Iya, saya asalnya dari Yogyakarta, namun saya jadi kepala sekolah di Jakarta dari tahun 2013. Oh, 2013, ya. Oke. Pertama ditugaskan di Grogol Utara 01 Juraganan Senayan. Enggak terlalu jauh dari sini ya? Grogol Utara itu? Jauh juga Bun. Lumayan ya? Karena selatan, iya. utara. Iya, utara. Udah pasti lebih jauh ya? Iya. Emang Bu tinggal di mana? Tinggalnya di Ciledug. Oh jelas, enggak terlalu jauh dari sini, enak ya? Paling berapa menit? Paling berapa menit ya? Apalagi kalau pagi-pagi ya? Iya, iya Bun. Oke Bu, terus ini kan apa sih kantin sekolahnya beda ya tadi? Iya, makanannya nggak dimasak di sini gitu ya, udah matang kan ya? Iya, terus semua anak suruh bawa tempat. Nah itu sebenarnya gimana Bu ceritanya sampai punya ide itu? Baik Bunda, sesuai dengan sertifikat Green Building yang sudah diberikan kepada para kepala sekolah 4 sekolah itu memang dikasih pembekalan sekolah ini memang harus ramah anak dan tidak ada sampah. Dan semakin dikurangi bak sampahnya karena ada tatanan baru yang memang akan diterapkan di dalam aturan Green Building ini. Pertama adalah anak-anak supaya membawa tumbler, tempat minum dan juga kotak makanan. Nah kemudian diawali dari guru kelas dulu saya sampaikan supaya menyampaikan ke kelas-kelas bahwa besok nggak boleh bawa tempat minum plastik atau jajan yang pakai plastik seperti itu. Harus kantin juga harus sama dengan murid dan juga kantin itu udah dikasih pembekalan oleh kami gitu, dan juga didampingi oleh puskesmas. Apa yang direncanakan oleh Green Building itu disampaikan dan juga disosialisasikan kepada ketentuan makanan gitu ya, terus harus tertutup dan lain itu udah disampaikan ya. Oke, makanya tadi ya benar-benar memang nggak ada lalat ya Bu sama sekali ya, bersih. Sampah juga sudah tidak ada plastik sama sekali. Udah nggak ada ya, karena nggak ada lagi kemasan plastik. Memang betul-betul pada bawa tumbler ya. Dan tadi nggak ada nyuci-nyuci tempat makanan atau bekas cuci gelas, piring tuh udah ada lagi ya. Jadi betul-betul anak-anak bawa sendiri ya, taruh di tempatnya gitu kalaupun beli ya. Oke, jadi memang upaya tadi ya membangun budaya ke anak-anak ini untuk ramah lingkungan, untuk peduli lingkungan ya. Jadi ini memang membangun karakter itu harus di sekolahan. Maka ini cara yang tepat ya. Nah Ibu, ini dulu sebenarnya ceritanya gimana nih? Ini kan 4 SD nih gabung. Terus kondisinya dulu gimana dan sekarang gedungnya begini banget. Nah itu pasti ada bedanya ya. Nah ceritain Bu gimana nih? Kalau pertama kan saya udah 3 tahun ya Bunda di sini, hampir 3 tahun. Pertama saya ditugaskan di sini tahun 2019. Namun sekolah itu baru saja di grouping. Kemudian kepala sekolah yang lama kan pensiun, saya lah yang menggantikan di sini, pindahan dari sekolah rujukan Pondok Pinang. Oh, jadi sekolah apa aja nih yang gabung 4 ini? Ini sekolah 15, kemudian 10, kemudian 16. Baru 9. Oh, oke, 4 sekolah itu ya. Itu letaknya deket-deketan itu sekolah apa jauh-jauhan? Cuma 2 gedung Bunda. Isinya kan 12 kelas saja. Oh awalnya. Iya, terus sekolahnya kondisinya luar biasa, saya sedih kalau datang ke sini pertama. Gimana Bu kondisinya sebelumnya? Ini kan mewah banget nih kalau sekarang. Dulu gimana? Kan apa ya Bunda, kan Kasudin dulu kan keliling ke sini, kebetulan saya ditempatkan di sini pertama. Aduh, saya ditempatkan di sini Bapak. Astagfirullahaladzim, mana bangsa. Gedung itu kan di topang-topang pakai apa tuh? Bambu. Pakai bambu. Kayu. Begitu. Ya Allah, saya mau masuk kan juga serem juga ya Bun ya. Takutnya rubuh. Terus saya yang saya pikirkan bukan diri saya, anak bangsa seperti ini ya Allah Bapak. Tolong ini bagaimana nih sekolah ini supaya segera direhab. Oke.
Ya, sebelum direhab itu ya karena saya takut kerobohan ya bagaimana caranya ya Bu ya, dan juga jalan masuk susah dulu tuh waktu saya masuk ke sini. Pakai jalan itu apa sempit gitu? Sempit. Kebetulan waktu itu kan ada pot bunga yang memang pondasi di situ tuh menyempit begini sehingga saya papras saja. Dia aja memberanikan diri saya dulu ngomong pertama kali. Kemudian gapuranya juga pendek segitu, masih saya kira nggak ada sekolah pun dulu tuh. Saya sedih banget. Nah setelah itu tuh alhamdulillah perjuangan saya dan juga kami dan juga orang dinas itu mengabulkan, mungkin melihat juga pas lagi jajan di kantin Uya kan nggak taruhan seperti itu sehingga mungkin terketuk hatinya, alhamdulillah diloloskan. Ini berapa lama ini membangunnya? Tahun 21 pun sebetulnya. Jadi setahunan? Setahun. Dan selama itu numpang kemana? Numpang di SD Grogol Selatan 13. Kondisinya juga? Kalau di sana sih masih mending, namun juga sudah lantai 3 sebetulnya sih, masuk ke bagian kelas juga sih, 8 kelas. 8 kelas ketika itu ya? Muridnya tidak banyak. Banjir nggak sih sekolah yang gedung lamanya? Iya, karena deket kali ya, kadang ke kelas sedikit pun. Oh gitu ya, tapi kalau sekarang nih udah nyaman banget, gedungnya bagus, terus ramah lingkungan gitu ya, betul-betul memang jauh berbeda ya, bersyukur banget. Dan ini menggabung 4 sekolah ya, dengan 1 kepala sekolah nih, luar biasa. Jadi 700-an ya, dengan jumlah guru sebanyak? Guru 27. Oke ya. Nah jadi ini memang salah satu sekolah SD negeri di DKI Jakarta yang di konsep terbaru ya, dengan wacana yang berbeda, karena Pemprov DKI kayaknya mau mengurangi emisi karbon, mau mengurangi sampah, mau betul-betul mau ramah lingkungan. Dan itu membentuk budaya tersebut, perilaku itu di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak kelak nih akan menjadi anak-anak yang punya kepedulian terhadap lingkungan, kebersihan ya, sampah gitu ya, untuk tidak sembarangan dan bagaimana cara menguranginya. Jadi ini memang betul-betul hal yang patut kita apresiasi. Ibu terima kasih ya. Semoga sehat selalu, dan ini gedungnya emang beda ya. Jalannya landai tapi setiap itu ada kelas gitu ya. Jadi betul-betul nih ngedesainnya unik dan mampu memanfaatkan lahan yang sebenarnya hanya 1.900 berapa meter gitu ya tadi. Hampir 2.000, tetapi mampu membuat 5 tingkat ya? Iya, 5 tingkat. 4 tingkat, di sini 5 tingkat, dan rooftopnya 6. Ya, luar biasa kan? Nah, ini memang betul-betul DKI punya uang yang banyak dan dia betul-betul manfaatin ya untuk pembangunan gedung-gedung seperti ini. Semoga nanti lambat laun nih ya, gedung-gedung sekolah di DKI akan menyerupai seperti ini ya. Semoga seperti tadi Pak Kabid juga sudah menyatakan ada wacana itu ke depannya. Oke Ibu, terima kasih banyak ya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, Ibu, makasih.